Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selepas asar, aku buat video lagi buat nemenin kalian. Minta maaf nggak bisa live ya teman-teman, karena fee-nya belum masuk juga guys. Yang Telkomsel udah mulai tipis. Nanti deh kalau udah, biasanya sore sih. Nanti malam kalau udah Mas Wardi suruh keluar ya. Sehat berkah buat kita semua. Semoga semuanya diberi kemurahan rezeki, lancar segala urusannya, dan Allah lindungi dari bala apapun. Amin ya Allah. Sore ini kemarin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya sama kalian, aku ingin membahas soal Probolinggo lebih jauh. Lumajang Probolinggo lebih jauh. Dan aku juga dapat info dari anak-anak ini juga sama. Kan kebetulan mereka mandinya di daerah Jawa Timur bagian ke sana. Aku nggak bisa sebutkan ya. Dan aku dapat info-info tambahan yang membuat aku berani membahas ini. Dan ternyata juga lumayan banyak yang penasaran ya, atau banyak yang mau tahu soal Probolinggo ini. Baik. Sekedar info saja, perlu diketahui sebelumnya kita sudah pernah bahas soal gempa di Lumajang, Probolinggo. Ini merupakan gempa yang bisa dibilang lumayan jarang untuk di wilayah tersebut. Dan yang aneh itu adalah gempa ini titiknya itu berubah-ubah, berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Seperti yang diceritakan tadi, apa kata kamu, Dok? Genine neng dinti. Geni itu bahasa Indonesianya apinya di mana-mana. Itu tadi yang disampaikan Cerondol. Jadi dia juga menyampaikan bahwa memang ada banyak titik api di mana-mana yang ada di wilayah Probolinggo tersebut. Lalu hal apa yang perlu diwaspadai Mas Tulus dari hasil analisa Mas Tulus soal Probolinggo atau Lumajang? Dari yang disampaikan Eyang sama Cerondol juga sama anak-anak. Sekali lagi disclaimer dulu ya teman-teman, aku bahas ini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Aku bahas sesuatu yang ya sekedar kalian anggap konten aja, nggak usah dipercaya, nggak usah dianggap serius ya. Cuman kalau memang terjadi ya hanya kebetulan ada gitu aja. Oke, simple ya. Suka tonton, tidak suka di skip. Jenengan mau suka sama saya, syukur, orang seneng yura apa-apa, aku nggak maksud jenengan seneng sama saya. Dari hitunganku, dari penyampaian Cerondol sama Eyang juga anak-anak nih hasil spekulasiku ya. Sepertinya mau ada penemuan di situ. Jadi sebelumnya juga ada sesar yang yang memang sudah terdeteksi sebelumnya. Tapi sepertinya mau ada titik baru. Mau ada titik baru yang berhubungan dengan elemen tanah. Apakah ini sesar, apakah ini gunung yang aktif? Kemarin juga sempat kita sampaikan ya. Sempat aku sampaikan juga ke teman-teman soal gunung di Jawa Timur yang sudah lama tidur akan bangun lagi. Itu disampaikan Eyang juga. Dari hasil analisaku juga sama ya, di Jawa Timur. Jadi salah satunya yaitu mungkin
Nanti orang-orang yang berwenang kali ya, orang-orang yang punya kepentingan membahas ini lebih jauh. Artinya, iya ya guys maksudku ya, melakukan penelitian secara khusus ya, melakukan penelitian secara khusus untuk melakukan penelitian di situ bahwa memang ada penemuan apa, apakah memang gunung yang bahkan tadi Condol bilang tuh apinya tuh ketutupan tanah gitu loh guys. Jadi memang nggak kelihatan, nggak terlihat dan mungkin juga tidak terdeteksi atau tidak artinya tidak terlihat. Tahu-tahu kejadian gitu. Nah itu tuh yang menurutku perlu diwaspadai sih. Ya mudah-mudahan nanti pihak-pihak terkait yang memang di bidang itu bisa melakukan penelitian khusus atau artinya ada hal-hal yang diteliti di balik tempat itu. Apakah memang benar? Apakah ada sesar baru kah? Atau memang potensi gempanya ini memang gempa yang gimana-gimana, ada kesalahan apa di sisi itu, di titik itu, mungkin nanti bisa dilakukan penyelidikan, menurut aku itu ya. Dan soal gunung, jadi Probolinggo sama Lumajang itu masih harus diwaspadai juga soal elemen tanahnya. Nah, terkait dengan pasir itu juga, tadi Condol juga nyinggung bahwa, aku coba cari tahu sih tadi, di Lumajang tuh ternyata kayak ada semacam tambang pasir ya, tambang pasir apa sih, rakyat gitu yang ya mungkin juga ada mafia-mafianya, aku juga nggak tahu, aku nggak bilang iya ya, teman aku lihatnya sih gitu. Ada beberapa kali konflik juga kan soal tambang pasir yang di Lumajang itu, dan aku juga tadi sempat cari berita-berita soal itu, memang ada kemungkinan beberapa hal. Nah, ini juga sebentar lagi katanya, ini Condol yang ngomong ya, sebentar lagi Lumajang itu mau banyak pasir. Kalau dia ngomong kayak gitu, banyak pasir, berarti ada beberapa hal kemungkinan. Ada gunung yang erupsi, kemudian ada banjir lahar dingin, atau gunung erupsi tadi mengeluarkan pasir yang cukup banyak, aku nggak tahu, tapi dengan dia bilang seperti itu, ya pasir di gunung tuh apa sih, datangnya dari mana? Kan dari letusan gunung kan. Jadi apakah ini gunung yang ada di situ? Apakah memang gunung baru yang dimaksudkan di awal atau seperti apa? Wallahu alam, aku nggak bisa menjelaskan secara jauh, tapi aku minta untuk hati-hati. Tadi ada celetukan sedikit, ini mohon maaf, aku nggak minta kalian percaya, tapi tadi celetukan Condol gini. Nggak ada istilahnya itu, Lumajang sama Probolinggo itu, dari yang disampaikan Condol itu sudah lama nggak ada yang dipendem gitu loh, nggak ada yang ditumbalkan, sudah lama nggak ditumbali istilahnya gitu. Cuman aku nggak ngerti maksudnya Condol ini apa, dipendem apa. Kalau orang dulu kan katanya ada nanam kepala kambing, kepala sapi segala macam ya, terus nanam tumbal segala macam, dan itu tadi sempat disenggol sama dia. Udah lama nggak ditumbali katanya, udah lama nggak ditanduri istilahnya gitu. Jadi selama ini tuh kayak yang ya kalian menempati wilayah itu untuk nyari rezeki dari tanahnya, tapi tanahnya itu lupa kalian ucapkan terima kasih, kayak gitu tok sih, lebih ke situ itu ya penyampaian Condol. Dan sebetulnya secara garis besar juga aku tidak mau berspekulasi terlalu jauh ya soal Lumajang sama Probolinggo, tapi saya tidak bisa terbuka terlalu jauh. Tapi intinya saya pesan untuk hati-hati untuk Lumajang dan juga Probolinggo. Kayaknya tuh tadi seperti yang saya sampaikan, kayak ada ular baru gitu loh. Kayak ada ular yang ular beranak jatuhnya. Mungkin gak sih kalau sesar itu bisa menimbulkan sesar baru? Sesar satu ada aktivitasnya karena melahirkan sesar baru, atau ularnya itu muncul lagi karena ular baru gitu loh. Kayak ular yang sesar yang pertama tuh punya anak, ada sesar lagi. Apakah itu mungkin? Aku nggak tahu mungkin atau enggak, tapi terus aku mumet banget guys. Itu yang disampaikan Condol tadi. Ada sisi baru, ada lahan baru, ada titik baru gitu loh. Itu aku nggak tahu sebetulnya apa. Cuma iya, aku banyak dapat info dari teman-teman ya soal luapan lumpur dari tanah itu di mana-mana ternyata. Di Aceh sama di Cirebon kalau nggak salah, itu juga saya terima beritanya. Jadi hati-hati. Aku gara-gara mimpiku tuh loh guys. Apa karena memang aku capean atau apa ya? Aku sih belum ngobrol terlalu jauh sama Eyang soal mimpiku. Cuma nanti besok deh kalau aku udah ngobrol, aku berani spekulasi terlalu jauh ya. Kalau sekarang aku belum berani. Cuma
Kepalaku sakitnya sebelah guys, sebelah sini doang sekarang nih, aduh. Dari tadi syuting yang pertama, makanya aku pengen cepet-cepet makan sesuap 2 suap, minum obat gitu maksudku, minum pereda nyeri. Terus oke. Ada banyak perempuan yang mengitari wilayah itu. Jadi clue-nya itu adalah titik yang mau muncul ini, atau titik yang akan terbuka, atau titik yang akan terlihat atau menjadi titik baru. Sekali lagi aku nggak tahu ini apa ya teman-teman, aku nggak tahu ini apa. Yang pasti sepertinya berhubungan dengan gempa kalau menurut saya. Itu tuh kalau kata Corondol ada perempuan pakai baju hijau sama kuning di situ, banyak dayang-dayangnya. Cuma aku masih nggak berani terlalu jauh berspekulasi. Kalau orang-orang apa tadi bilangnya? Waskito gundule. Kalau orang yang waskito atau orang yang awas atau orang yang paham, sepertinya akan tahu ketika melihat titik itu tuh ternyata titik yang ada di situ itu tuh ada perempuan yang tadi yang berbaju hijau sama kuning tadi dengan para dayangnya yang banyak. Aku nggak berani terlalu jauh spekulasi ya guys, takutnya aku salah. Cuma clue-nya tuh itu. Jadi kalau di mana tiba-tiba ada makhluk itu, ada sosok makhluk Allah itu, ya berarti di situ titiknya nanti akan muncul. Akan ada yang ditemukan atau yang keluar. Jadi ya aku gimana ya ngomongnya ya. Mudah-mudahan ada penelitian khusus lah nanti soal Lumajang sama Probolinggo ini supaya ada apa ya, ada penanganan kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu. Dan itu tuh kayak sesuatu yang baru, bener-bener kayak yang telur pecah lagi gitu loh. Kayak ular punya telur, lagi ngangremi telur, lagi ngeramin telur, telurnya meletek atau jadi ular baru lagi gitu. Seakan-akan sih gitu ya gambaranku. Jadi hati-hati juga ya. Kurang lebih sih itu yang pengen tak sampaikan ke kalian soal Probolinggo sama Lumajang. Masih ada kemungkinan juga guncangan-guncangan ya teman-teman, masih hati-hati juga. Pacitan, terus Lumajang, Probolinggo itu juga tadi disebut sama Corondol. Jember itu juga tadi sempat disenggol sama dia karena kebetulan tuh dia lewat wilayah itu dan apinya itu banyak. Dan sayangnya ini tadi makanya saya bilang ada pendeteksian khusus karena yang disampaikan Corondol kemungkinan ini akan susah dideteksi, akan susah terlihat, bahkan tidak akan terlihat. Itu yang disampaikan Corondol. Jadi takutnya malah dideteksi nggak kelihatan atau dor gitu. Itu yang aku takutkan. Mudah-mudahan nggak ya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Jujur aku masih pengen panjang ngobrol sama kalian, tapi waktunya ini sudah, saya harus istirahat. Takutnya nanti saya makin parah. Saya udah makan dan minum obat dan waktunya saya untuk istirahat dulu ya. Oke. Terima kasih, semoga manfaat meskipun nggak lama videonya, tapi mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang nonton. Nasi box dibantu, didoakan teman-teman. Nasi box sedekah bumi, semoga Allah ijabah hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Selamat sore. Aku nggak tahu tayang sore atau malam ya, tunggu aja lah, atau besok pagi juga aku nggak tahu. Nanti coba dibereskan dulu soalnya yang gempa Poso tadi ini masih 20% lagi masih upload ya. Oke. Thank you orang baik. Assalamualaikum. Doa terbaik pokoknya teman-teman di rumah sehat kabeh. Lancar rezeki kabeh, murah urusannya kabeh. Allah lindungi kabeh dari bala apapun. Amin amin. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.